Salve fratres, laudetur Yesus Kristus. Mari kita bicara tentang indiferentisme dan kebenaran agama. Pada kesempatan ini kita akan melihat tentang apologi Bertrand Conway terhadap relativisme spiritual. Di tengah lanskap budaya dan spiritual yang semakin menyatu, muncul pandangan yang menganggap semua agama memiliki nilai dan kebenaran yang setara. Sebuah konsep yang dikenal sebagai indiferentisme atau ketidakpedulian religius. Meskipun pandangan ini mendorong toleransi dan koeksistensi, ia juga menimbulkan pertanyaan teologis dan filosofis yang mendalam. Father Bertrand L. Conway, seorang apologet Katolik terkemuka, secara kritis membahas pandangan ini dalam karyanya Indiferentisme, heresi di mana semua agama sama. Konsekuensi dari heresi iman saja dari Martin Luther. Nah, indiferentisme sebagai implikasi dari sola fide. Conway ini menggali akar teologis indiferentisme, menghubungkannya dengan pergeseran besar yang dibawa oleh reformasi Protestan, khususnya melalui ajaran Martin Luther tentang sola fide, doktrin yang menekankan pembenaran hanya melalui iman. Menurut Conway, ajaran ini secara tidak langsung membuka jalan bagi relativisme agama, di mana dogma dan ajaran spesifik suatu iman dianggap kurang penting dibandingkan keyakinan umum kepada Tuhan. Apa sih esensi kritik dari Conway ini? Conway secara tegas menegaskan bahwa ajaran Katolik merupakan satu-satunya jalan menuju kebenaran spiritual. Dalam pandangannya, indiferentisme bukan hanya melemahkan ajaran Katolik, tetapi juga mereduksi makna semua tradisi keagamaan dengan menganggap perbedaan doktrin, ritual, dan ajaran sebagai hal yang tidak esensial. Dengan kata lain, indiferentisme merusak integritas iman dengan menyetarakan agama-agama yang memiliki fondasi doktrinal yang berbeda. Nah, apa sih dampak dari warisan Luther ini? Conway menelusuri hubungan antara penekanan Luther pada iman pribadi dengan munculnya indiferentisme. Dia berpendapat bahwa ketika iman dipisahkan dari keselarasan institusional dan doktrinal, maka muncul kecenderungan untuk memandang agama dalam kerangka spiritualitas subjektif yang kabur. Akibatnya, identitas dan ajaran agama menjadi sekunder dibandingkan dengan sekedar perasaan keterhubungan spiritual. Nah, apologi Conway terhadap iman Katolik bukan sekedar kritik terhadap Protestantisme, tetapi juga sebuah peringatan terhadap relativisme modern. Dia menegaskan bahwa kesetiaan pada doktrin bukan sekedar preferensi subjektif, melainkan sebuah keharusan yang didasarkan pada wahyu ilahi dan otoritas gereja. Dalam konteks ini, indiferentisme dipandang bukan sebagai bentuk keterbukaan, tetapi sebagai ancaman terhadap pencarian kebenaran sejati dalam agama. Yang penting sekarang adalah menyeimbangkan dialog dan keteguhan iman. Meskipun mengkritik indiferentisme, Conway tidak mengabaikan pentingnya dialog antar agama atau penghormatan terhadap keyakinan lain. Sebaliknya, dia mendorong umat beriman untuk memiliki sikap bijaksana dalam mengevaluasi kebenaran agama, melampaui toleransi pasif menuju pemahaman yang lebih dalam tentang iman, keselamatan, dan wahyu. Nah, saudara, apa kesimpulannya? Melalui kritiknya terhadap indiferentisme, Bertrand L. Conway ini menyampaikan apologi yang kuat terhadap iman Katolik dan menyoroti bahaya relativisme agama. Dia mengingatkan bahwa dalam dunia yang semakin pluralistik, mencari titik temu antar agama tidak berarti mengabaikan perbedaan doktrinal yang mendasar. Dengan menelusuri akar indiferentisme sampai ke reformasi Protestan, Conway mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya integritas iman dalam menghadapi tantangan relativisme spiritual modern.